bagi kita semua. Salam jumpa dengan Gerai HI Ajat. Video ini membahas mengenai prinsip-prinsip liberalisme dari berbagai sumber secara singkat dan jelas. Liberalisme adalah suatu ideologi atau pandangan dunia mengenai individu, mendukung kebebasan individu. Liberalism is a worldview based on liberty and equality of opportunity. Liberals value free trade, open competition, and freedom of expression. Itu dikatakan pula bahwa as a philosophy or worldview based and founded on ideas of liberty and equality. It encompasses freedom of speech, freedom of the press, freedom of religion, freedom of market, civil rights, democratic society, secular government, gender equality, international cooperation. liberalisme juga punya gagasan atau keinginan untuk membangun. Liberalisme mengedepankan gagasan bahwa individu secara alami diberikan akal, dengan demikian diizinkan untuk menikmati kebebasan semaksimal mungkin. Liberalisme juga memberikan penekanan pentingnya prestasi atau merit. Masing-masing individu harus dihargai sesuai dengan bakat dan kemauannya dalam bekerja. Liberalisme adalah teori HI berfokus pada demokrasi dan kerjasama. Individu memiliki banyak kepentingan tetapi dapat bekerja sama. Dasar asumsi liberal yaitu mengenai pandangan positif tentang sifat manusia. Keyakinan bahwa hubungan internasional dapat dikerjasamakan daripada dalam situasi konflik. Pada pasca Perang Dunia Kedua, pemikiran utama liberalisme terbagi menjadi 4: sosiologi, liberalisme interdependensi, liberalisme institusional, dan liberalisme republik. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai liberalisme, ada baiknya kita paparkan sosok Woodrow Wilson yang dikenal sebagai salah satu tokoh liberalisme yang legendaris, bahkan disebut-sebut sebagai Godfather of Liberalism. Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat ke-28, jabatan 1913 sampai Maret 1921, adalah seorang Demokrat, mantan Gubernur New Jersey. Menjadi presiden setelah memenangkan pemilihan tahun 1912 dan pada presidensi kedua tahun 1916. Dia menjabat sebagai Presiden Amerika pada masa Perang Dunia Pertama, dan saat itu dia terkenal karena mengusulkan 14 poin untuk perdamaian dunia yang disampaikan pada Kongres Januari 1918. Wilson antara lain terkenal karena dia adalah the only president with a PhD. Liberalisme klasik, classical liberalism. Dua tokohnya adalah Hugo Grotius dan Immanuel Kant. Grotius ahli hukum Belanda abad ke-17 dan Kant filsuf Jerman abad ke-18. Grotius adalah salah satu ahli teori pertama hukum internasional yang menekankan efek membatasi hukum internasional tentang perilaku negara. Juga mengembangkan tradisi perang adil, jus ad bellum dan jus in bello. Menurutnya, negara-negara seperti individu pada akhirnya dapat bersosialisasi dan sebagian besar memiliki rasa kewajiban yang mengakibatkan mengakar internalize dia. Negara meskipun anarkis dapat membawa perdamaian abadi, dan Kant juga percaya persyaratan utama menurut Kant adalah adanya konstitusi republik atau demokrasi, keramahan universal atau
adanya saling ketergantungan ekonomi, dan federasi negara bebas atau organisasi internasional. Asumsi liberalisme klasik. Jadi mengenai aktor, menurut mereka adalah sifat manusia itu baik, individu atau kelompok sosial adalah aktor kunci. Rasionalitas terikat dalam konteks kepentingan yang saling bersaing dan saling melengkapi. Pluralisme merupakan kebijakan sebagai kompetisi domestik. Negara itu sendiri belum tentu rasional dan preferensi dapat berubah seiring waktu. Mengenai sistem internasional, anarki yang terkondisikan, peran lembaga, aturan, dan norma-norma internasional dan kerjasama adalah dimungkinkan. Mari kita lihat mengenai tentang negara bukanlah aktor kesatuan. Teori liberal setelah Perang Dunia Kedua dibagi menjadi 4 standar pemikiran utama, yaitu liberalisme sosiologis, liberalisme interdependensi, liberalisme institusional, dan liberalisme republik. Thanks for watching. Kita jumpa dalam video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.